Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengetengahkan kajian yang agak serius sedikit, yang berisi kritikan saya atas tafsir Quran Surat At-Taubah ayat 43. Kritikan saya kepada siapapun yang menerjemahkan ayat ini sebagai teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang-orang ini mengatakan bahwa teguran ini adalah teguran yang sangat indah, ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini salah secara fikih, lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sangat indah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimaafkan sebelum ditegur. Ini diumpamakan oleh seseorang seperti bapak yang mengatakan, "Kue wis tak sepuro le, tapi ngopo awakmu nggawa sepeda motor ora pamit-pamit." Maksudnya bapaknya telah menyatakan memberikan maaf kepada anaknya sebelum dia menegur dengan cara halus kepada anaknya yang nyolong motor bapaknya itu. Dengan segala hormat, saya kira ini adalah analogi yang sangat jahat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mungkin tidak bermaksud seperti itu. Ini bukan masalah siapa salah siapa benar, ini adalah masalah ilmu. Makanya ikutilah terus ulasan saya dan lihatlah apakah betul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur karena melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 43, "Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana laka alladziina shadaku wa ta'lamal kadzibin." Ayat ini diartikan oleh kebanyakan mufassir dengan terjemahan seperti ini. Allah memaafkanmu wahai Muhammad, mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang? Maksudnya mereka itu orang-orang munafik, sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Dalam tanda tanya. Saya akan coba mengurainya. Saran saya agar Anda mengikuti alur naskah ini, jangan di skip dan ikuti sampai habis. Dalam video ini tidak ada space untuk bercanda selain ilmu yang insya Allah berguna untuk Anda. Mengenai Anda tidak setuju dengan isinya, itu hanyalah masalah Anda memutuskan memilih buku A dan meninggalkan buku B, walaupun alam bawah sadar Anda menyimpan ilmu-ilmu berguna dalam buku B itu. Al-Quran itu diturunkan tidak dengan bahasa yang hitam putih saja. Ada banyak ayat Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa yang tidak langsung. Itulah kenapa saat Ali bin Abi Thalib mengirim Abdullah bin Abbas berhujjah dengan Khawarij, Ali berkata, "Wala tukhasimhum bil Quran fa innahu dzu wujuhin." Jangan mendebat Khawarij dengan Al-Quran karena Al-Quran memiliki banyak pengertian. Dalam Kanzul Ummal diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran zu wujuh, fahmiluhu ala ahsani wujuhihi. Al-Quran memiliki banyak pengertian, maka bawakanlah pengertian yang terbaik dari Al-Quran itu. Itulah kenapa suatu hari saat ditanya tentang Quran Surat At-Taubah 43, Said Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kadzim mengatakan ayat ini diturunkan dengan uslub iyyaki a'ni wasma'i ya jarah, yaitu diturunkan dengan bahasa majas. Agar faham maksud dari iyyaki a'ni wasma'i ya jarah, saya jelaskan sedikit. Kalimat iyyaki a'ni wasma'i ya jarah ini diucapkan oleh Sahal bin Malik Al-Fazari yang hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Sahal bin Malik Al-Fazari pergi ke Hira, Irak, ingin menemui Raja An-Nu'man. Di tengah jalan di kampung Thai, Sahal ingin bertemu dengan pemimpin kampung itu yang bernama Haritha bin La'am. Bukan La'am, tapi La'am. Haritha bin La'am. Sampainya di rumah Haritha bin La'am, Sahal bin Malik Al-Fazari tidak menemukan orang yang dicarinya, yaitu Haritha bin La'am tadi, melainkan adik perempuan dari Haritha bin La'am. Setelah dijamu oleh adik perempuan Haritha bin La'am, Sahal bin Malik Al-Fazari jatuh cinta kepada adiknya Haritha ini. Lalu dia melantunkan syair, "Ya ukhta ahlil badwi wal hadara, madza tarawna fi fata bani fazara, asbaha yahwa khurratan mi'tara, iyyaki a'ni wasma'i ya jarah." Wahai saudara perempuannya pemilik padang pasir dan peradaban, apa pendapatmu tentang pemuda Bani Fazaroh? Dia mulai jatuh cinta kepada perempuan yang wangi dan menawan. Kepadamulah maksudku dan dengarkanlah wahai Jaroh. Nah, maksud dari Quran Surat At-Taubah 43 diturunkan dengan iyyaki a'ni wasma'i ya Jaroh adalah dengan bahasa majas, karena Sahal bin Malik Al-Fazari itu sedang memberikan bahasa kiasan majas kepada saudara perempuannya Haritha bin La'am tadi, bukan dengan bahasa yang langsung. Nah,
mentafsir ayat-ayat majas ini ada 3 cara. Satu, menerangkan ayat dengan ayat yang lain. Kedua, menerangkan ayat dengan hadis yang semakna atau di mana Rasulullah SAW menerangkan ayat itu. 3, menerangkan ayat dengan syawahid, syair Arab kuno dengan kalam Arab yang fusha seperti khutbah-khutbah, perumpamaan, kaul-kaul dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk ayat semacam ini kita memakai cara yang sama, yaitu dengan cara atau dengan 3 cara tadi. Jika kita melihat uslub ayat afallahu anka, yang diinginkan oleh ayat afallahu anka ini sama seperti yang dikatakan oleh orang-orang Arab dengan uslub samahakallah, semoga Allah memaklumimu. Ini bukan berarti orang yang kita ajak bicara itu adalah orang yang baru saja melakukan dosa, melainkan ini dikatakan oleh orang Arab untuk menghormati teman bicaranya. Ini persis seperti puisi Ali bin Jaham atau Ali bin Jaham yang menyanjung Khalifah Al-Mutawakkil. Kila ini adalah puisi An-Nabirah Az-Zibyani kepada Khalifah Nu'man. Afallahu anka ala hurmatun ta'udhu bi'afika an uba'ada. Semoga Allah mengampunimu wahai Khalifah, ketahuilah kehormatan itu meminta perlindungan kepada pengampunanmu untuk menjauhiku. Dalam puisi ini Nabi Hud tidak mengatakan bahwa Khalifah Nu'man adalah pendosa, melainkan ungkapan afallahu anka ini adalah ungkapan penghormatan kepada lawan bicara, yaitu Khalifah Nu'man. Ini dari segi kalam Arab fusha dan syair Arab. Artinya jika dibandingkan dengan kalam Arab fusha, maka ungkapan afallahu anka kepada seorang tidak berarti orang itu baru saja melakukan dosa. Juga kata samahakallah tidak berarti orang yang mengatakan itu, maksudnya orang yang menerima kata-kata ini baru saja melakukan kesalahan. Ini hanyalah ungkapan penghormatan kepada lawan bicara. Itulah sebabnya Al-Quran tidak bisa kita terjemahkan secara tekstual. Jika Al-Quran kita terjemahkan secara tekstual, maka dalam Quran surat Muhammad ayat 31 Allah Subhanahu wa taala awalnya tidak tahu siapa orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara sahabat Nabi Muhammad SAW, lalu menjadi tahu setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Dan makna ini sudah pasti salah, karena Allah Subhanahu wa taala punya sifat alimun khabir, maha mengetahui, bahkan maha detail. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua hal secara detail. Sebentar lagi akan saya jelaskan maksudnya. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Ini adalah Quran surat Muhammad ayat 31. Sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sampai kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar. Bayangkan Allah baru tahu orang-orang yang berjihad dan bersabar setelah memberikan ujian. Ini arti ayat secara tekstual dan itu tidak betul. Demikian juga Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Jika kita artikan tekstual, maka artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan orang-orang yang berpaling dari Rasulullah SAW sebelum dijadikan Baitul Maqdis sebagai kiblatnya orang-orang Islam. Dan sudah pasti artinya tidak seperti itu. Sekali lagi, karena Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan maha detail. Sebentar lagi akan saya jelaskan juga ini. Bunyi ayatnya adalah wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling. Ayat ini seolah-olah Allah baru mengetahui orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan orang-orang yang berpaling dari Rasulullah SAW setelah menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblatnya, padahal artinya tidak seperti itu. Jika kita mengartikan Al-Quran secara tekstual, maka dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 12 Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui lamanya Ashabul Kahfi ada di dalam gua sampai mereka dibangunkan, dan sudah pasti arti seperti ini tidak benar. Bunyi ayatnya adalah summa ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui. Coba kalau kita artikan secara letterlek gimana itu? Kami bangunkan mereka Ashabul Kahfi agar kami mengetahui, agar maksudnya Allah agar kami mengetahui. Coba membangunkan mereka agar mengetahui. Kalau diartikan letterlek seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui lamanya Ashabul Kahfi ada dalam gua kecuali setelah membangunkan mereka, dan ini tidak seperti itu artinya. Jika Al-Quran diterjemahkan secara tekstual, maka dalam Quran surat Al-Anfal ayat 66 Allah sebelum memberikan keringanan dalam perang yang sebelumnya harus seimbang tidak mengetahui bahwa orang Islam nanti akan lemah jumlahnya menghadapi orang-orang kafir yang jumlahnya lebih banyak, dan sudah pasti artinya tidak seperti itu. Bunyi ayatnya adalah la'ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah telah meringankan
kamu karena dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu, seolah-olah sebelumnya Allah tidak mengetahui akan terjadi seperti ini, dan itu tidak seperti itu. Saya akan terangkan dalam Quran surat Muhammad ayat 31 yang bunyinya wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui sebelumnya mana yang menjadi mujahidin dan orang-orang yang bersabar sebelum dia atau Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kaum muslimin. Ilmunya dinamakan al-ilm as-sini, yaitu ilmu informasi bahwa saya kunu kada wa saya kunu kada, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Ini disebut ilmu as-sini atau al-ilmu as-sini, yaitu ilmu sin, ilmu saufa, saya kunu, sa gitu. Akan terjadi ini, akan terjadi itu. Setelah diberikan cobaan, maksudnya Allah memberikan cobaan, maka ilmu as-sini ini, al-ilmu as-sini ini tadi berubah menjadi ilmu fi'li atau al-ilmu al-fi'li, yaitu ilmu yang telah diaksikan atau dijalankan. Artinya dari dulu Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui siapa saja yang akan menjadi mujahidin dan orang-orang yang bersabar tanpa harus memberikan cobaan. Namun setelah ibtila atau cobaan itu diberikan, maka al-ilmu as-sini lalu menjadi al-ilmu al-fi'li yang jadi diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga sekarang mengetahuinya. Lalu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 keterangannya, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui siapa saja yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa saja yang berpaling dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ilmu Allah ini dahulu dinamakan dengan al-ilmu as-sini atau ilmu informasi, ilmu data. Faktanya memang sebagian sahabat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berkiblat ke Baitul Maqdis. Setelah mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ilmu data Allah Subhanahu wa taala menjadi terlaksana menjadi al-ilmu al-fi'li, di mana ilmu ini pun lalu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang kita semua mengetahuinya juga. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 12, "Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini aqsa lima labithu amada." Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui berapa lama Ashabul Kahfi berada di gua, tetapi dikatakan agar kami mengetahui itu maksudnya adalah dalam kerangka ilmu fi'li, yaitu ilmu yang juga akan diketahui oleh Ashabul Kahfi, dan sekarang kita pun mengetahuinya. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 66, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwa umat Islam akan lemah dalam segi jumlah dibandingkan dengan orang-orang musyrik. Ilmu Allah tentang ini berupa al-ilmu as-sini atau ilmu data. Setelah data itu terjadi, maka ilmu Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi al-ilmu al-fi'li. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Sedangkan ayat 5, adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa na'lamal kadzibin, mengapa engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Ayat ini bukanlah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan penjelasan tentang hakikat diizinkannya orang-orang munafik itu oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa meminta izin tidak ikut berperang adalah hanya dilakukan oleh orang-orang munafik. Khitobnya memang ditujukan untuk Rasulullah SAW, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan hakikat pemberian izin kepada orang-orang munafik ini oleh Rasulullah SAW. Buktinya apa? Justru pemberian izin ini dikonfirmasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kemaslahatan yang baik, seperti yang ditunjukkan oleh Quran surat At-Taubah 46-48, surat yang sama yang kita bahas surat 43 ini, penjelasannya di 46-48. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin law kharaju fikum ma zadukum illa qabala walau awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum sama'una lahum wallahu 'alimun bidzalimin laqad taghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqq wa dhaharu amrullahi wa hum karihun. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka di garis bawahi. Biar Anda tahu kesalahan penafsiran itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Saya ulang lagi, jika mereka berangkat bersama-sama kamu,
yang tadinya tidak diizinkan atau diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak berangkat, Allah menyatakan jika mereka berangkat bersama-sama kamu, nggak menambah apa-apa mereka kecuali kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antara kamu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Maksudnya ada orang yang gampang banget dipengaruhi, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dari dahulu pun mereka telah mencari-cari kekacauan, dan mereka mengatur berbagai macam tipu daya untuk merusak kamu, hingga datanglah kebenaran atau pertolongan Allah dan menanglah agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya. 3 ayat ini jelas menyatakan bahwa fikih Nabi Muhammad SAW sangat benar. Bukan salah, sangat benar. Tidak ada salah-salahnya sama sekali. Dalam Quran surat At-Taubah 46 dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang-orang munafik itu ikut berperang. Dan justru Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membuat mereka malas untuk ikut berperang. Ini sangat pas dengan keputusan Nabi Muhammad SAW yang memberikan izin kepada orang-orang munafik itu untuk tidak ikut berperang. Ayat berikutnya justru Allah Subhanahu wa taala membenarkan keputusan Nabi Muhammad SAW bahwa keikutsertaan orang-orang munafik dalam peperangan itu tidak akan membantu apa-apa, justru akan mengacaukan barisan. Karena di antara orang-orang Islam ada yang gampang terpengaruh. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala lebih menguatkan lagi bahwa orang-orang munafik by nature adalah orang-orang yang senang membuat kekacauan di kalangan orang-orang Islam, apalagi saat di medan perang. Pertanyaan saya ini, di bagian mananya Rasulullah SAW salah secara fikih? Di bagian mananya Allah Subhanahu wa taala memarahi Rasulullah SAW karena berbuat salah seperti anak yang ingin nyolong motor bapaknya, walaupun marahnya Allah Subhanahu wa taala didahului dengan kata-kata wis tak sepuro yole. Saya kira sudah jelas ya kesimpulannya dalam Quran surat At-Taubah 43 ini. Dengan sawahid syair Arab kita sudah buktikan bahwa kata afallahu anka atau istilah afallahu anka sering dipakai oleh orang Arab untuk memulai pembicaraan dengan orang yang sangat dihormati, semacam Khalifah An-Nu'man tadi. Lalu diterangkan oleh ayat-ayat setelahnya sampai ayat 48 terbukti sana tidak ada teguran apapun kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Justru adanya malah pujian dari Allah dan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala atas keputusan Nabi Muhammad SAW itu. Jika kita mau artikan secara bebas yang sesuai dengan pembahasan kita tadi, maka artinya akan seperti ini. Maaf Allah selalu untukmu wahai Muhammad. Allah mengetahui kenapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang. Mereka itu orang munafik ya. Sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan, dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Faktanya, jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah apa-apa kepadamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antara barisan itu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Dari dulu mereka memang senang mencari-cari kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya untuk merusakmu, hingga datanglah kebenaran atau pertolongan dari Allah. Yang menang ya agama Allah, walaupun orang-orang munafik itu tidak menyukainya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.